Ya, kita lanjutkan. Jadi saya revisi lagi tentang Tavenin dengan sumber dependent ya. Jadi tugasnya kita adalah kalau kita punya black box, tapi di dalam black boxnya itu ya, nanti kita ada sumber dependent ya, sumber dependent dan independent ya. Dan kita akan mencari nilai VTH dan RTH. Nah, untuk mencari VTH, tentunya langsung kita lakukan pengukuran. Ya. Jadi semua sumber dependent itu artinya sumber yang tergantung dengan sumber tempat lain ya, seperti arus di tempat lain atau tegangan di tempat lain, itu kita fix, kita diamkan ya. Dan sumber independen juga kita diamkan kalau kita mengukur VTH ya. Jadi saya buat di sini mengukur VTH ya. Untuk VTH semua sumber tenaga ya, kayak tegangan atau arus ya, itu kita hidupkan ya. Itu waktu kita mengukur VTH ya. Terus untuk mengukur RTH kita pakai ini. Jadi ini teknik mengukur RTH ya. Jadi sumbernya dimatikan ya untuk RTH ya. Kalau RTH sumber independen untuk mengukur RTH ya. Independen dimatikan ya. Sumber dependennya tetap on ya, sumber dependen tetap on ya. Jadi sumber dependen selalu on waktu kita mengukur VTH atau RTH ya. Jadi ini tidak pernah dimatikan. Yang kita matikan hanya sumber independen. Jadi untuk mematikan sumber tegangan kita short ya. Jadi saya taruh sini sumber tegangan di short ya, short circuit ya, diputus. Cara memutus itu di short circuit dia ya. Jadi saya buat gambar di sini. Kalau dia sumber tegangan kita seperti ini ya, jadi kita short seperti itu. Oke ya. Tapi kalau di sistem kita bisa ya, kita tinggal matikan saja ya. Kalau di diagram kita ini di short, jadinya diganti dengan sebuah garis lurus saja. Tapi kalau sumber arus kita cut ya, cut. Jadi kalau ada sumber arus seperti itu, ini kita cut, putus. Oke. Nah, ini terlalu banyak abstrak ya. Jadi kemarin kita sudah pakai contoh ya. Coba kita bahas. Saya cek dulu ada contoh lain enggak ya. Sebelum kita bahas tugasnya ya. Tentunya kita akan bahas tugas ya. Atau saya buatkan saja di sini. Contoh. Oke. Saya pause ya. Oke, jadi kita coba pakai contoh yang ini ya. Jadi sekarang saya ganti dengan beberapa ada angka ya. Nah, jadi di sini kita punya sebuah sumber, ini namanya sumber independen ya. Jadi ini sumber independen. Independen itu artinya mandiri ya. Dia tidak bergantung sama yang lain. Kalau ini sumber tegangan ya. Tegangan. Kalau yang ini sumber arus ya. Sumber arus dependen. Oke. Dependen.
Jadi ini nilainya ini tergantung sama nilai yang ini. Pokoknya sekarang kita cari, dilihat dari sini ya. Ini berapa VTH, berapa RTH, seperti itu. Ya. Nah, sini ada dua hambatan, ini 1 ohm, di sini 1 ohm. Nah, tentunya karena sirkuitnya sudah saya putus, jadi kita bisa langsung mencari ya. Nah, ini karena kita sudah putus, berarti di sini tidak ada arus ya. Itu diingat ya. Arusnya tidak bisa ke sini. Ya, jadi karena tidak ada arus ke sini, berarti tidak ada tegangan yang jatuh di sini. Ya. Jadi tegangan di sini adalah V0, berarti di sini juga tetap sama dengan V0. Oke. Sekarang kita pakai apa? Kita pakai KCL, Kirchhoff Current Law ya. Di titik ini ya. Kita anggap semua arus yang masuk ya. Jadi kita totalkan arus yang masuk yang dari sini adalah 5 minus V0 dibagi 1 ya, karena hambatannya 1 ya. Jadi ini adalah arus yang masuk I1 nih. Ya. Jadi ini I1 yang ini ya. Terus ditambah yang ini ya, yang masuk yang ini adalah 0,5 V0. Oke. Ini yang naik ya. Itu saja, tidak ada lagi ya. Ini karena arus di sini kan tidak ada ya, karena kita putus ya. Jadi ini sama dengan 0. Oke. Dari situ kita dapat 5 minus 0,5 V0 sama dengan 0. Sehingga kita dapat V0 sama dengan 10 ya. 10 volt. Jadi V0 ini nanti sama dengan VTH. Ya, karena di sini definisinya V0 dan kita ukur dari sini ya. Jadi V0 sama dengan VTH, sehingga kita dapat VTH-nya sama dengan 10 volt. Oke. Jadi gitu caranya nyari VTH. Jadi ininya didiemin aja, kita tinggal putus yang di bagian koneksinya ini ya, terminalnya yang kita cari VTH-nya itu ya. Nah, kalau kita mencari RTH ya. Kalau RTH ini kita short. Ya. Ini kita short seperti itu. Ya, kita ganti dengan sebuah garis seperti itu. Sehingga sirkuitnya dia akan berubah menjadi yang tadi ini sumber tegangan independennya di situ ya. Jadi sekarang jadi garis lurus. Ini hambatan 1 ohmnya. Jadi ini sumber arus dependen. Ini tetap kita tulis ya. Jadi ini naik 0,5 V0 seperti itu. Di sini ada hambatan ya, 1 ohm. Nah, sini terminalnya kita. Di sini kita punya definisi V0 ya. V0 seperti itu. Jadi ini sirkuitnya kita tadi ya. Setelah di short, yang di sini tidak ada sumber tegangan. Ya, sinilah. Ya, ini untuk mencari RTH ya. RTH yang VTH tadi kita sudah dapat ya. Nah, sekarang karena ada sumber sumber dependen di sini, maka kita tidak bisa langsung ukur ya, karena kita tidak tahu berapa hambatannya di sini. Nah, untuk itu kita sambungkan dengan VZ itu ya. Kita sambungkan dengan sebuah tegangan. Ini plus minus. Kita namakan VZ. Nanti kalau dia plus di atas, dia akan mengeluarkan arus ke situ. Ya, ini kita namakan IZ. Oke, jadi ini harus disambungkan. Baru kita bisa dapat nilai RTH ya. Nah, jadi kalau di sini VZ, nah sini kita nggak tahu tegangannya ya, karena di sini ada arus ya. Berarti di sini nanti ada perubahan tegangan dari sini ke sini ya. Jadi kita anggap umpamanya di sini tegangannya Vx gitu ya. Nah, kita belum tahu Vx ya, tapi kita tahu di sini V0 sama dengan Vz ya. Jadi kita tulis V0 sama dengan Vz ya, karena kita sudah sambungkan dengan Vz ya. Ini di sini ya. Nah, sekarang kita tahu V0 sama dengan Vz, kita tinggal pakai KCL yang di titik ini. KCL. Ya.
Jadi di sini Vx, begitu tulis Vx, kita tulis arus yang keluar ya. Ada yang keluar juga atau seperti yang tadi ya, yang masuk kita anggap positif ya. Jadi kalau yang masuk berarti 0 dikurangi Vx, ini yang masuk 0 dikurangi Vx, 0 dikurangi Vx per 1, itu arus yang masuk. Ditambah arus yang masuk dari sini 0,5, ini adalah V0 sama dengan VZ. Oke. Terus ditambah apa lagi? Kalau kita tentukan arus yang masuk yang positif, berarti sama VZ minus Vx dibagi 1 ya, itu. Ini sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita ada variabel baru Vx ya. Tapi tidak ada nilai IZ ya. Nanti kita akan dapatkan itu ya. Kita selesaikan dulu ini ya. Jadi di sini kita dapat minus Vx plus 0,5 Vz ya, plus Vz minus Vx ya. Jadi saya hilangkan pembaginya sama dengan 0, sehingga ini dapat minus 2 Vx, ini dapat plus 1,5 Vz sama dengan 0, sehingga kita dapat Vx itu sama dengan ini 3/2, jadi 3/4 Vz. Jadi seperti itu. Jadi kita belum selesai karena kita baru dapat nilai Vx. Nah, tapi kita tahu Vx ini ada hubungannya sama IZ ya. Kita lihat arus di sini di sini ya. Arus di situ berapa? Jadi arus di situ adalah IZ ya. Jadi IZ itu saya bisa tulis sama dengan Vz minus Vx per 1 ohm ya. Jadi tinggal diganti IZ sama dengan Vz, sekarang Vx nya kita dapat 3/4 Vz ya, per 1 ya, nggak usah dibagi tulis ya. Sehingga kita dapat ini hasilnya adalah 4/4 kurang 3/4 1/4 Vz ya. Sehingga kita dapat relasi IZ dan Vz. Nah, dari situ kita dapat RTH. Jadi RTH definisinya itu sama dengan Vz per IZ. Oke, sehingga kamu tinggal ganti IZ-nya dengan ini, sehingga kamu dapat nanti 4 ohm. Seperti itu. Ya, jadi itu caranya mencari ekuivalen Thevenin ya, kalau ada sumber dependen. Ya, tadi kita dapat VTH-nya itu 10 volt. Ini ya, RTH-nya sama dengan 4 ohm. Oke. Nah, sekarang kita bahas tugasnya ya, karena banyak yang nggak bisa saya lihat ya. Nah, untuk saya harap kalian nanti direvisi lagi videonya yang sebelumnya ya, sehingga betul-betul familiar dengan Thevenin ini ya. Karena nanti kita akan pakai di sistem kita yang lain. Nah, kita kembali ke tugas ini ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya jadi kita bisa langsung ukur VTH ya nggak? VTH ya, ini kita hilangkan ya. Hilangkan dulu ya. Jadi kita dapat sirkuit pertama kita adalah seperti apa? Seperti ini ya. Jadi ini saja. Ini saja sirkuit kita ya. Jadi kamu abaikan RL-nya. Jadi ini sirkuitnya kita ya. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga kita punya VTH di sini. Nah, di sini VTH berarti poinnya di mana? Dari sini ke sini ya. Jadi ini VTH. Nah, jadi kita ukur di sini ya. Jadi di sini VTH nilainya ya. Kalau di sini VTH di sini juga sama karena di sini tidak ada hambatan ya. Jadi saya lihat ada yang masih bingung ya, kalau walaupun di sini beda tempatnya ya, tapi karena tidak ada hambatan di sini juga VTH. Ya, tidak berbeda itu ya. Nah, sehingga kita kembali lagi kita langsung bisa pakai KCL, Kirchhoff Current Law ya, di poin ini ya, karena sumber arus di sini kita punya ya. Oh ya, VAB ya, VAB apa? VAB sama dengan VTH sekarang ya. Jadi saya tulis VAB sama dengan VTH ya. AB sekarang kita
kasih nama VTH ya. Nah, dari situ kita pakai KCL. Di sini arusnya yang kita coba pakai arus yang masuk ya. Arus yang masuk sama dengan positif. Oke. Jadi kita dapat 30 arus yang masuk ya. Yang di sini dulu ya. Arus masuk di sini apa? 30 min VTH dibagi 5 ohm. Itu arus yang masuk ke sini. Jadi yang ini ya. Oke. Nah, ditambah VAB ya. VAB karena VTH per 4. Ya, yang ini tentunya ya. Harus masuk ke situ kan, ya. Terus harus yang masuk ke sini. Harus yang masuk ke situ berapa nilainya? Kita lihat tegangan di sini berapa? 0 dikurangi VTH. Jadi kita tulis tambah 0 kurangi VTH dibagi hambatannya itu 10 ohm. Jadi ini harus sama dengan 0. Ya, ini KCL ini kayak kemarin kita bahas, sigma I itu sama dengan 0 ya, ini dia. Jadi ini yang satu ini yang ini yang ini. Oke. Ya. Jadi perhatikan itu ya. Jadi saya lihat banyak yang masih kurang enggak ngerti KCL ya. Jadi tolong di-review lagi videonya sebelumnya ya. Nah, tentunya di sini sudah dapat semua, jadi saya rapikan lagi. Oke. Atau saya kalikan dulu dengan 20 ya. Coba kita kalikan dengan 20 ya. Per 20 ya di bawahnya ya. Di bawahnya atau kali 20 aja ya. Atau kali 20 aja ya atasnya ya. Sehingga kalau ini kali 20 saya dapat ininya hilang ya. Jadi di atas ada 4. Jadi ini jadi terus 20 min 4 VTH plus 5 VTH ya, kalau kali 20 ya. Di sini jadi min 2 VTH seperti itu. No, ya. Oke, sehingga kamu lihat sekarang ini 4, ini 5, ini jadi 1, jadi min VTH. Jadi kita dapat VTH sama dengan 120 volt. Oke, jadi ini jawabannya. VTH-nya kita dapat 120 volt ya. Terus gimana caranya mencari RTH sekarang ya nggak? RTH berarti kamu harus sambungin ini ya. Ini jangan dilihat lagi ya sirkuitnya kita ya. Jadi sirkuitnya kita yang baru nanti akan menjadi seperti ini. Dan ini ingat harus di short circuit ya, atau dimatikan ya, dimatikan di short circuit. Berarti sirkuitnya kita nanti akan saya gambar di sini. Dia akan menjadi ini short circuit, ini 5 ohm ya. Di sini tetap ada ini VTH per 4 tadi ya. Seperti itu ya. Berikutnya kita ini 10 ohm. Nah, di sini terminalnya kita ya. Yang ini ya. AB ya. Ini A, ini B. Ya, karena ini kita ada short. Nah, sekarang kita tinggal sambungkan dengan sebuah sumber luar eksternal ya. Ini VZ. Ini nanti akan mengeluarkan arus IZ seperti itu. Oke, ini jadi seperti ini. Ya. Nah, dari situ kita bisa tulis lagi apanya? KCL lagi ya, karena di sini poinnya sama semua ya. Sini ya. Nah, di sini berapa tadi? VTH ya. Sekarang kita ganti ke VZ. Jadi ini juga nanti ya sama dengan VZ ya. Ya, di sini VZ, di sini juga VZ. Oke. Ya, sekarang kita pakai KCL lagi. KCL. Nah, sekarang saya harusnya masuk lagi ya. Harusnya masuk kita anggap positif ya. Ini gimana berapa besarnya itu? Ini besarnya adalah 0 dikurangi VZ ya. Itu 0 dikurangi VZ per 5. Ya, itu yang satu. Terus ditambah VZ per 4. Nah, yang mana itu? Yang ini ya. Yang ini. Ya. Terus ditambah 0 dikurangi VZ per 10. Itu yang mana? Yang ini.
Ya, yang itu, ya enggak. Jadi 0 dikurangi VZ per 10, ya. Terus yang masuk sini ditambah IZ. Udah itu saja. Sama dengan 0. Oke. Selesai, tidak ada masalah ya. Jadi saya kalikan lagi dengan 20 lagi ya. Kali 20 ini dapat nanti minus 4 VZ plus 5 VZ minus 2 VZ plus 20 IZ sama dengan 0. Oke. Ini plus 1, min 2 lagi, min 1. Jadi kita dapat nanti VZ sama dengan 20 IZ. Oke. Jadi kita dapat definisinya RTH itu adalah VZ per IZ, sehingga kita dapat nilainya 20 ohm. Ya, jadi sederhana ya. Jadi rangkaian total kita yang awal ini, oke, sekarang kita akan gantikan dengan ekuivalen Thevenin ya. Ekuivalen Theveninnya menjadi VTH itu sama dengan 120 volt, RTH sama dengan 20 ohm. Ini terminal kita AB yang kita sambungkan dengan RL. RL ini 10 ohm. Jadi ini sirkuit akhir kita. Ya. Itu jawaban yang seharusnya untuk tugasnya ya. Tapi saya lihat sedikit yang benar ya. Oke, jadi itu untuk jadi kamu saya harapkan nanti kamu revisi lagi video ini dan video yang sebelumnya ya, tentang dengan Thevenin dengan sumber dependen ya. Sekarang kita lanjutkan mata kuliah kita dengan topik diode. Diode ya. Nah, diode ini adalah dia dua terminal ya. Jadi lambangnya adalah seperti ini. Seperti itu. Ya. Nanti arus ini artinya seperti tanda panah, ini arusnya hanya bisa bergerak ke situ. Dia tidak bisa kebalik arusnya. Ya, tentunya kalau kita arusnya ke arah itu kita kasih positif di sini, negatif di sini. Ya. Ini adalah diode. Ya, lambangnya seperti itu. Nah, dia itu non linear namanya, non linear. Tidak linear ya. Jadi teorema yang sebelumnya yang kita pakai seperti superposisi, Thevenin, Norton itu tidak bisa dipakai untuk diode ya. Tapi kalau kita diodenya kita putuskan, jadi rangkaian yang lain yang tidak isi diode kita bisa perlakukan seperti Thevenin dan superposisi dan yang lain dan yang lainnya ya. Tapi hukum KCL, KVL-nya bisa kita tetap pakai ya. Oke. Itu diode ya. Nah, sekarang yang pertama kita akan bahas arus diode ya. Nah, jadi umpamanya saya taruh di sini positif, sini garis ini saya namakan V diode. Oke. V diode arusnya juga ke kanan seperti itu. Nah, gimana sih karakteristiknya ya? Jadi ini saya gambar VD, ini ID ya, ID yang di sini ya, arus yang ke situ ya. Nah, saya harapkan kalian sudah eksperimen ini di tapi nggak bisa ke lab ya, jadi apa ya, jadi kalau kalian eksperimenkan ini ya. Nah, jadi yang terjadi adalah kalau diodenya yang kenyataan ya, kalau di kenyataan itu biasanya dia tidak ada arus ya, dia arusnya kecil sampai sekitar nilainya 0,6 atau 0,7. Baru nanti arusnya seperti itu naik. Ya. Sebenarnya lebih curang dari ini ya, seperti itu kali ya. Seperti itu ya. Jadi ini biasanya nilainya sekitar 0,6 atau 0,7 volt. Oke. Nah, kalau ini kita kasih positif ya, jadi ini namanya bias maju. Bias maju. Oke.
Nah, kalau kita kasih dia tegangan negatif, ya, yang akan terjadi adalah arusnya nol, ya, nol seperti itu, ya. Tapi sebetulnya di sini arusnya kecil sekali, ya. Ini arusnya kecil. Ini namanya arus gelap, arus gelap atau dark current, ya, dark current, ya, seperti itu, ya. Jadi arusnya kecil sekali. Nah, kalau kita terus negatif, ya, terus ke negatif, ya, dia nanti akan breakdown namanya. Di sini breakdown, ya, terus negatif sampai jauh, ya, breakdown di sini seperti ini. Ini namanya dia breakdown. Kalau bahasa Indonesia-nya breakdown rusak kali, ya, tapi dia sebenarnya nggak rusak, ya, breakdown istilahnya, ya. Jadi tidak sesuai dengan harapan, ya. Ini harusnya ini breakdown. Nah, breakdown ini fenomenanya itu sebenarnya terjadi karena dua hal, ya. Ada yang namanya tunneling, ada yang namanya avalanche, ya, tapi tidak masalah itu, ya. Kita belum ke situ dulu, ya. Tapi di sini ada breakdown, ya. Dan kadang-kadang kita bisa pakai ini breakdown ini, ya. Jadi kalau kita pingin diodenya untuk fungsi tertentu, malah kita pakai yang ini namanya apa? Bias mundur, ya. Ini bias mundur. Jadi kalau kita ingin pakai untuk fungsi tertentu, kita desain sedemikian rupa sehingga kita bisa atur berapa nilai breakdown ini. Diode tertentu itu namanya diode Zener, ya. Jadi kalau kita operasikan di sini namanya diode Zener, ya. Nah, terus apakah hanya ini arusnya? Tidak, ya. Jadi kita lihat dulu arus gelap ini, ya. Arus gelap ini apa sih maksudnya, ya? Arus gelap ini kalau kita pergi ke diode, ya. Diode itu sebenarnya kita gambar sebuah blok gitu, ya. Nah, diode itu juga namanya, kalau kamu ingat dulu SMA, namanya jembatan PN. Ya. Jadi dia sebenarnya terdiri dari lapisan P namanya, lapisan lapisan tipe N, ya. Material tipe P dan material tipe N. Nah, material tipe P ini pengantarnya bermuatan positif, material tipe N ini pengantarnya bermuatan negatif. Jadi ini namanya diode, ya, kalau digabung seperti ini. Nah, kalau kita di sini di tengah-tengah sini, di antara perbatasannya mereka ini ada namanya area deplesi, ya. Jadi di sini ada namanya area deplesi. Nah, di alam area deplesi ini terdapat medan listrik, ya. Jadi di sini di dalamnya terdapat bermuatan di dalamnya sini, ya. Di sini bermuatan nanti positif, ya. Bermuatan positif, di sini bermuatan negatif, ya. Di sini ada medan listriknya ke situ, ada medan listrik. Ini medan listrik, ya. Medan listrik. Nah, arus gelap itu ya, arus yang kecil ini sebenarnya ada karena ada energi yang diterima oleh diode ini, ya, sehingga di dalam sini tercipta pasangan namanya yang muatan positif tadi, ya, pasangan elektron dan hole. Jadi kalau ada energi, jadi pasangan elektron dan hole ini tercipta di sini, ya. Nanti elektronnya akan bergerak ke kanan, ya, hole-nya bergerak ke kiri. Jadi pergerakan elektron dan hole itu yang menyebabkan ada arus yang ini. Ya. Jadi kalau kita sinari lebih terang lagi, yang terjadi adalah arusnya ini tambah besar. Karena lebih banyak tercipta elektron dan hole, ya. Jadi kalau kita terangi lagi, yang terjadi adalah di sini tambah besar. Ini ada arus lagi di sini. Seperti itu, ya. Terangi lagi di sini tambah besar. Seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa pakai aplikasinya di sini, ya. Kalau kita bias mundur, nanti kita pakai aplikasi namanya fotodiode. Fotodiode. Jadi kalau tidak ada sinar, arusnya kecil sekali. Tapi kalau kita taruh sinar, arusnya tambah besar seperti ini. Ya, jadi dia tidak berubah dengan tegangan. Oke. Nah, gimana dengan di sini? Ya, di sini yang terjadi adalah dia arusnya akan seperti ini. Arusnya seperti itu. Ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kamu pakai di daerah di sini, di kuadran ke sini 1, 2, 3, ya, 4, di kuadran keempat, di sini, ini namanya region solar panel, ya, atau photovoltaic. Photovoltaic, ya.
Jadi kalau diodenya diaplikasikan di kuadran keempat ini adalah sebagai solar cell atau fotovoltaik ya. Jadi kamu lihat arusnya itu negatif, tapi tegangannya positif. Dia, di mana itu terjadi? Pada baterai, ya kan? Coba kita lihat gambar baterai ya. Baterai kan seperti itu ya. Ini positif, di sini negatif, ya. Arusnya kemana? Bergerak dari negatif ke positif, ya. Lain dengan resistor ya. Kalau resistor arusnya bergerak dari positif ke negatif. Kalau di dalam baterai arusnya bergerak dari negatif ke positif. Jadi sama seperti ini. Kalau arusnya negatif, tegangannya positif, berarti dia seperti baterai. Makanya solar photovoltaik itu adalah sumber energi ya, kayak baterai. Oke. Nah, itu diode. Ya. Jadi itu ada perbeda-beda arusnya ya. Kalau di sini kita pakai diode biasa ya, yang dipakai di rectifier, sirkuit-sirkuit yang lain ya. Kalau di sini diodenya menjadi fotovoltaik ya, tentunya kalau disinari ya, kalau kita biarkan diodenya terbuka di dalamnya ya, dan untuk materialnya juga khusus ya. Tapi kalau di sini juga kita bisa pakai untuk fotodiode. Kalau di sini untuk Zener namanya ya, diode Zener. Jadi itu satu diode bisa dipakai bermacam-macam aplikasi. Dan tentunya aplikasi lain seperti LED juga di sini ya. Ini LED atau diode biasa. LED ini untuk menghasilkan cahaya ya. Makanya dari light emitting, D-nya tentu tahu diode. Ya. Jadi seperti itu. Itu diode, oke? Nah, untuk arusnya ini untuk yang real ya, yang real seperti ini. Nah, kalau diodenya itu diode ideal namanya. Nah, tentunya ini tidak ada ya, diode ideal. Arusnya gimana? Arusnya seperti ini, membosankan arusnya ya, tidak menarik. Tapi ini yang ideal. Ini ide seperti tadi. Arusnya adalah dia kalau tegangannya agak positif sedikit langsung dia seperti itu. Ya. Jadi kurvanya seperti itu. Kurvanya L ini ya, yang merah ini. Nah, ini adalah diode ideal. Ya. Tapi membosankan kan? Ya, ini diode yang biasanya kita pakai ya. Oke. Jadi kalau di soal, kalau di diode ideal itu maksudnya apa? Maksudnya tegangan yang jatuh pada diode itu 0 selama dia positif ya, selama dia positif. Ya, maka dia bias maju. Ini bias maju. Bias maju. Ini bias mundur ya. Bias mundur. Oke. Jadi kalau yang real itu memiliki nilai sekitar 0,6 atau 0,7, nanti saya kasih tahu umpamanya ya. Kalau diodenya memiliki tegangan on 0,6, itu artinya dia membutuhkan tegangan 0,6 untuk menyala ya. Kalau yang ideal VD-nya itu 0, itu sudah nyala. Sudah on. Oke. Kalau VD-nya lebih kecil daripada 0, itu off. Ini bias mundurnya. Oke. Jadi sebagian besar nanti kita akan pakai diode ideal. Ya, contoh diode ideal ya. Karena kadang-kadang menambahkan nilai 0,6 ini membuat bingung ya. Tapi nanti realnya kita akan bahas juga ya. 0,6 ini maksudnya gimana ya. Nah, sekarang kita kembali dulu ke diode persamaan arusnya ya. Jadi kalau diodenya real. Oke. Nah, jadi umpamanya saya punya diode. Oke. Saya kasih tegangan ya. Ini berarti bias maju ya. Karena yang positif di sini, yang negatif di sini. Jadi bias maju ya. Jadi gimana arusnya ini I diode. Jadi ini V diode ya. Jadi arusnya itu memenuhi persamaan Shockley namanya ya. Shockley, sebentar. Saya nggak salah tulis namanya ya.
Bentar, saya pause dulu ya. Oke, jadi namanya Shockley ya. Jadi Shockley itu adalah orang yang pertama kali menemukan transistor ya. Jadi persamaannya yaitu adalah I diode itu sama dengan IS dikalikan eksponen V diode per NKT minus 1. Oke. Nah, K itu apa? K itu konstanta Boltzmann namanya. Konstanta Boltzmann ya. Yang di suhu itu ya. Ya, T-nya juga suhu. Ini suhu ya, suhu ruang dalam Kelvin ya. Nah, N itu adalah bervariasi dari 1 sampai 2 ya. Jadi tergantung material diode ya. 1 biasanya ini untuk silikon, 2 itu germanium pokoknya ya. Bervariasi dan dikasih tahu biasanya ya. Oke. Jadi ini persamaannya Shockley ya. Jadi kamu bisa lihat kalau persamaan Shockley itu bilang kalau dia nilainya 0, ini akan nanti 1 ya. Jadi sini 0. Terus kalau dia positif, dia akan spon naik seperti itu. Ya. Tapi kalau negatif, ini malah kecil sekali, jadi minus IS. Jadi ini kayak yang tadi itu saya bilang, ini arus gelap. Arus gelap. Jadi kalau minus VD, ini hampir nilainya langsung 0 ya. Jadi ID-nya menjadi minus IS. Jadi IS itu kita bisa bilang namanya arus gelap. Atau dark current ya. Oke. Jadi itu namanya persamaan Shockley ya. Konstanta Boltzmann ada di sini. Ya, jadi saya tulis juga ya. Konstanta Boltzmann K itu nilainya di mana saya tulis. Jadi K itu sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 ya. Joule per Kelvin. Oke. Oh ya, di sini ada Ki ya. Ki ini muatan elektron ya. Jadi Ki muatan elektron ya. Muatan elektron. Ya, karena ini satuannya energi, di bawah juga satuannya energi. Ki kali VD itu satuannya energi ya. Oke. Jadi T-nya sekitar nanti kalau suhu ruang itu 300 Kelvin ya. Q-nya muatan elektron, kamu bisa cari sendiri itu ya. Nah, itu adalah persamaan diode ya, persamaan diode yang real ya. Nah, sekarang kalau kita connect diodenya dengan sebuah resistor, gimana caranya nyari arusnya ya? Nah, pokoknya saya punya baterai seperti itu. Ini ada resistor, ada diode ya, namanya RL gitu ya. Ini V sumber ya. Nah, di sini umpamanya kita anggap dia tegangan di diode ya, plus minus ini VD, ini ID tentunya ya. Jadi kita pakai hukum Kirchhoff voltage law ya. Di satu loop itu jadi kita punya Vs sama dengan atau minus, nanti kamu bisa tulis sendiri, sama dengan apa? Vd plus ID dikali RL. Jadi itu persamaan kita ya. Tapi kita punya kurva. Di sini Vd, di sini ID. Ya. Kurvanya kita untuk yang diode ya. Ya, gambar warna biru aja untuk diode seperti ini ya. Ini untuk diode. Ini Vd sama dengan ini, jadi kurvanya kita buat nanti
kurva VD terhadap ID. Jadi ini kita ubah ya. Jadi kalau saya ubah ini jadinya VD sama dengan VS min ID kali RL ya. Oke. Nah, kalau kamu masih bingung nggak bisa lihat kurva ini kita bayangkan ini sumbu Y ya. Ini sumbu X ya. Jadi saya ubah lagi ya persamaannya dalam bentuk ID ya. Jadi saya tulis lagi ulang. ID jadi kali RL sama dengan VD min VS min VD. Sehingga kita dapat ID kalau saya bagi ya. Ini 1/RL kali VS min 1/RL kali VD seperti itu. Nah, jadi ini kamu bayangkan ini adalah kayak ini Y, ini Y, ini X ya. Jadi Y sama dengan MX plus C, ini garis lurus kan? Ya. Jadi ini C-nya seperti itu. Oke. Oh, ini sorry. Ini malah balik saya. Ini X-nya ya, karena ini VD. Ini C-nya ini. Oke. Ini karena kurvanya kita ini ya. Ini X-nya ya. Ini X. Ini Y. Ya. Sorry tadi ya. Jadi kita punya persamaan Y sama dengan MX. Nah, kita lihat sekarang M-nya negatif ya. Negatif 1/RL. Jadi C-nya berapa? C-nya positif. Jadi C-nya di sini. Di sini berapa nilainya? Pokoknya kita punya tegangan beban tertentu ya, RL. Jadi nilainya adalah VS per RL ya. Dengan kemiringan min RL ya. Dia akan menyentuh ketika Y-nya sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0. Berarti di sini nanti akan sama dengan VD sama dengan VS ya. Di sini VS kurvanya akan seperti ini. Seperti itu. Ya, dari situ kita akan dapat nilainya di sini. Nilai potongnya ini adalah operasinya ini. Berapa sih arusnya? Oke. Nah, kalau RL-nya berubah ya tentunya ini berubah juga naik ke sini. Oke. Jadi kalau RL-nya berubah, RL-nya tambah kecil ya di sini. TVS jadi seperti itu. Ya. Sorry, ininya juga berubah ya. Oh ya, kebetulan di sini nggak berubah ya. Ini X ya, ini X. C-nya berubah ya, tapi kalau dia ini 0, ya dia tidak berubah ya. Oke, jadi seperti itu caranya mencari ya. Jadi tentunya kita tidak akan pakai cara ini nanti. Ya, nanti kita akan pakai cara lain ya. Tapi ini untuk mencari exactnya ya. Exactnya berapa sih? Ini nanti tegangannya di sini akan jatuhnya hampir sama ya. Jadi ini sebenarnya kurvanya nggak semiring ini. Sebenarnya kurvanya nanti bentuknya lebih seperti ini. Seperti itu ya, lebih naik seperti itu. Jadi variasi arus tidak akan mempengaruhi begitu banyak variasi tegangan. Ya, itu. Jadi kalau kamu mencari exactnya atau pasnya ya harus pakai kurva seperti itu. Oke, jadi kita lanjutkan untuk topik berikutnya ya.
Nah, jadi untuk sirkuit diode ya, itu mungkin nanti saya lanjutkan ke di video berikutnya ya. Jadi saya summary dulu ya. Summary dulu ya tentang diode ya. Nah, ini diode real itu jadi mode kerjanya itu banyak ya. Jadi di sini bisa untuk pakai LED, di sini untuk pakai diode biasa ya. Tapi kalau di daerah di kuadran di sini kita pakai fotovoltaik, di sini dipakai fotodiode, di breakdown sini dipakai untuk Zener ya. Zener itu nanti kita bisa pakai untuk seperti untuk apa namanya? Biar tegangannya tetap ya di voltage regulator namanya ya. Jadi itu operasinya. Tentunya kalau kita kasih dia bias maju harusnya besar, kalau bias mundur harusnya kecil ya. Nah, kalau diode ideal, jadi dia seperti ini ya kurvanya. Jadi kalau ada VD-nya lebih besar daripada 0 sedikit ya dia on, lebih kecil daripada 0 dia off ya. Jadi tidak ada tegangan yang jatuh ya. Tapi kalau diodenya real dia ada jatuh sekitar 0,6 atau 0,7 ya. Nah, untuk mencari arus ya, oh sebentar sebelumnya ini arusnya ya namanya hukum Shockley ya, arusnya itu mengikuti eksponen seperti itu.